Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Damayanti dari kelas 1C PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan nilai. Langsung saja ke materinya. Pendidikan nilai. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, hakikat dan makna nilai. Yang kedua, proses dan pendekatan dalam pendidikan nilai. Dan yang ketiga, pendidikan nilai di Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat dan makna nilai. Pada dasarnya, pendidikan nilai dirumuskan dari dua pengertian dasar yang terkandung dalam istilah pendidikan dan istilah nilai. Namun, makna arti pendidikan dan arti nilai dapat dimaknai berbeda. Definisi pendidikan nilai pun dapat beragam, tergantung pada tekanan dan rumusan yang diberikan pada kedua istilah itu. Nilai dalam bahasa Inggris adalah value, biasa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Maksudnya adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Jadi, maksud nilai di sini yaitu diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Mengenai makna nilai, Katsoff mengatakan bahwa nilai mempunyai beberapa macam makna. Rumusan yang bisa penulis kemukakan tentang makna nilai itu adalah bahwa sesuatu itu harus mengandung nilai, merupakan nilai baik, benar, atau indah. Mempunyai nilai artinya merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap, menyetujui, atau mempunyai sifat nilai tertentu dan memberi nilai. Artinya, menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu. Menurut Kosasih Jahiri, nilai adalah harga yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu material, imaterial, personal, kondisional, atau harga yang dibawakan atau tersirat menjadi jati diri sesuatu. Kosasih Jahiri mengemukakan bahwa nilai atau value itu lebih tinggi daripada norma atau moral. Adapun nilai itu sendiri merupakan keyakinan yang sudah menjadi milik diri dan akan menjadi barometer perbuatan dan kemauan action and will seseorang. Selanjutnya, Max Keller membagi nilai dalam 4 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai kenikmatan. Yang kedua, nilai hidup. Yang ketiga, nilai kejiwaan, dan yang keempat, nilai kerohanian. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa nilai itu rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Sejalan dengan definisi itu, maka yang dimaksud dengan hakikat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat istiadat, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Di sini ada tujuan pendidikan nilai. Tujuan pendidikan nilai yang pertama yaitu menerapkan pembentukan nilai pada peserta didik. Yang kedua, menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai. Dan yang ketiga, membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai. Pembahasan yang kedua yaitu proses dan pendekatan dalam pendidikan nilai. Pendidikan nilai bukanlah sebuah subjek matter, bukan sebagai satu mata pelajaran yang harus diberikan kepada siswa, tetapi sebagai suatu dimensi dari seluruh usaha pendidikan. Sastra Pateja dalam Kaswardi. Dalam praktek di lapangan pendidikan nilai dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran, sehingga setiap mata pelajaran harus ada ruh pendidikan nilai. Senada dengan hal ini, Aini menyatakan bahwa pendidikan nilai di sekolah dasar tanggung jawab seluruh mata pelajaran. Oleh karena itu, pendidikan nilai dalam konteks formal memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama, upaya dalam pemberian muatan kurikulum tertulis, written curriculum, dengan sejumlah bidang kajian tertentu yang bersifat normatif dan akademik. Yang kedua, upaya dalam pemberian muatan kurikulum tersembunyi, hidden curriculum, atas inisiatif dan komitmen pendidikan.
beberapa pendekatan pendidikan nilai. Yang pertama, pendekatan penanaman nilai. Yang kedua, pendekatan perkembangan kognitif. Yang ketiga, pendekatan analisis nilai, values analysis approach. Yang keempat, pendekatan klarifikasi nilai, values clarification approach. Dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran berbuat, action learning approach. Di samping pendekatan-pendekatan nilai dalam proses pembelajaran, menurut Krathwohl, dalam Mawar di Lubis, proses pembentukan nilai pada anak dapat dikelompokkan dalam 5 tahap, yakni A. Tahap receiving, menyimak. B. Tahap responding, menanggapi. C. Tahap valuing, memberi nilai. D. Tahap mengorganisasikan nilai, organization. E. Tahap karakterisasi nilai, characterization. Dan yang ketiga, yaitu pendidikan nilai di Indonesia. Pendidikan merupakan hak asasi setiap generasi. Pendidikan itu merupakan sebuah proses pembangunan kerangka berpikir manusia sejak ia berada di permukaan bumi. Pendidikan nilai versus pendidikan pragmatis. Pada awalnya, tujuan pendidikan Indonesia yang bercorak pragmatis merupakan hal yang baik. Namun, pendidikan menjadi produsen tenaga-tenaga terampil semata, tidak menghasilkan manusia purnawan atau manusia utuh atau manusia terintegrasi. Dan pendidikan nilai adalah proses bimbingan melalui suri tauladan, pendidikan yang berprestasi pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai agama, budaya, etika, dan estetik, menuju pembentukan pribadi peserta didik yang memiliki kecerdasan. Dan sistem pendidikan di Indonesia saat ini telah kehilangan makna dan nilai. Hal itu terjadi karena para pelaku pendidikan saat ini lebih mementingkan unsur skill bukan knowledge. Jadi mereka hanya memberi. Kondisi kekinian dunia pendidikan di negeri ini sangatlah miris keyakinan. Proses-proses pendidikan yang terbangun adalah sebuah ruang terbatas bagi penciptaan mesin-mesin robot pekerja yang hanya memiliki kemampuan berpikir statis, bukan pada sebuah proses penciptaan manusia berpikir yang sangat diperlukan untuk kelangsungan kehidupan di permukaan bumi. Sementara, dari kualitas guru yang dihasilkan oleh lembaga penghasil guru, menciptakan begitu banyaknya guru hanya berpikir pada sebuah capaian tertulis, bukan pada pengembangan kemampuan berpikir anak. Bila melihat pada sebuah undang-undang yang pernah dihadirkan di negeri ini pada tahun 1950, jelas tersampainya bahwa tujuan pendidikan nilai ialah membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokrasi serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Terima kasih. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.